Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Bukan Menantu Impian. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Aku tak perlu susah payah untuk kembali ke dunia kerja seperti passionku selama ini. Perusahaan lama tempatku bekerja dengan sukacita menyambutku yang ingin comeback. Ketika aku hubungi Bu Dinar, manajerku dulu, beliau malah ingin aku hari itu juga masuk kerja. Tapi aku meminta izin 3 hari untuk mempersiapkan semuanya. Salah satunya adalah persetujuan Mas Rusdi, tapi tiket izin tersebut sudah kudapatkan, meski Mas Rusdi masih setengah hati. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Setelah 2 bulan resign karena permintaan suami, semangat bekerjaku terasa berkobar. Kupatut diri di depan cermin. Dengan seragam kerja kebanggaanku dulu, sedikit longgar kini di tubuhku. Ini pasti karena selama 2 bulan terakhir ini aku banyak makan hati akibat sikap dan kelakuan si mertua ajaib alias ibunya Mas Rusdi. Tak apalah, asal jangan kesempitan. Dari dulu aku memang selalu berusaha menjaga body agar tak kalah dengan Mbak Niken yang sudah beranak 3 tapi tetap memiliki body goal idaman para wanita. Aku melangkah keluar kamar. Mas Rusdi telah berangkat kerja sejak pukul 7 tadi. Sedang jam kerjaku sendiri dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Begitu berada di luar kamar, aku mencium aroma masakan dari arah dapur. Siapa yang memasak? Aku membatin. Perasaan aku tadi pagi sudah membuat sarapan untuk kami serumah. Penasaran, aku pun melangkah ke dapur untuk memastikan. Takutnya aku cium adalah aroma masakan tetangga. Sesampainya di dapur, aku agak dibuat kaget ketika kulihat Ibu Mas Rusdi tampak sibuk di depan penggorengan. "Bu, sedang apa?" tegurku. Tanpa menoleh, ia hanya menjawab dengan nada ketusnya. "Masak." Tumben juga, sebenarnya kenapa ibu mau turun ke dapur? Biasanya cuma terima bersih seperti nyonya besar. Tapi ya sudahlah, terserah dia. Yang penting dia tak bikin masalah lagi. "Bu, aku berangkat pergi kerja dulu ya. Pintunya dikunci saja dari luar," ucapku. Aku mendekatinya untuk berpamitan. Bagaimanapun juga dia adalah mertuaku. Seperti pesan Mbak Niken tempo hari, aku harus tetap menghormati wanita yang telah melahirkan suamiku ini. "Tangan ibu kotor, kamu langsung pergi kerja saja." Ucapannya membuat langkahku terhenti. Sepertinya ini adalah penolakan darinya untukku yang bermaksud mencium tangannya. Baiklah, tak masalah. "Oke Bu, Assalamualaikum," ucapku sesantai mungkin, lalu melenggang pergi untuk berangkat kerja. Sembari membaca basmalah, ku kendarai mobilku membelah jalanan ibu kota yang padat, menuju kantor untuk mengais rezeki. Saat ini aku menyadari betul bahwa di zaman sekarang pun kalau bisa seseorang wanita juga punya penghasilan sendiri supaya tidak diremehkan oleh suami ataupun keluarganya. Ini murni hasil dari pengalamanku sendiri, dan aku berjanji pada diri sendiri, selagi aku berdaya, maka aku akan terus bekerja. Setidaknya uang bisa kutabung atau untuk membeli keperluan sendiri tanpa mengharap apalagi merengek pada suami. Suasana kantor masih sama seperti ketika aku tinggalkan 2 bulan yang lalu. Riuh tepuk tangan dari teman-teman seruangan menyambutku ketika aku datang memasuki ruangan sambil tersenyum simpul. Bagai anak hilang setelah sekian lama, satu persatu mereka menghampiri dan memelukku. "Welcome back Laras," sambut Bu Dinas. Sambil tersenyum lebar, ia meretakkan tangan menyambutku dalam pelukan hangatnya. Rasa haru membuat dadaku mengembang karena bahagia. Suasana inilah yang sangat sulit kulupakan. Suasana kekeluargaan yang bikin betah bagai bekerja di rumah sendiri. Teman-teman akrab yang selalu kompak bekerja dalam teamwork, serta berbagai kebiasaan-kebiasaan lainnya yang kami lakukan sehari-hari. Ku hampiri meja kerjaku yang sudah tertata rapi. Di sebelahnya Rahmi sahabatku, mengedipkan sebelah mata padaku sambil menyunggingkan senyum lebar. Aku tahu, ini pasti kerjaan Rahmi. Dari dulu dia memang selalu baik dan paling dekat denganku. "Thanks a lot, dear," bisikku sembari membalas senyum lebar Rahmi. "Aku gak minta yang mahal-mahal koras. Sebagai bayarannya, bakso Pak Edi di depan pun jadilah," seloroknya menggoda. "Aman," ujarku membalasnya. Tak lupa ku acukan pula jempol ke arahnya. Aku juga dengar ras suara teriakan dari meja yang terletak di ujung membuatku menoleh. Ada Ina di sana. Ku kedipkan sebelah mata padanya. Aku sedang mengeprint laporan yang kubuat untuk Bu Binar ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk.
Kutahui karena aku setting pada khusus untuk memberitahukan ada pesan masuk. Kususun kertas-kertas yang berisi hasil laporan tadi hingga rapi, lalu kuletakkan di atas meja. Barulah aku meraih ponsel untuk melihat siapa yang mengirim pesan. Ternyata dari Mas Rusdi. Sudah makan siang istriku? Sok romantis pikirku. Tapi ku balas juga pesannya. Belum, sebentar lagi mas, ada apa? Ketikku, lalu ku send ke WhatsApp-nya. Nanya doang, gak boleh? Boleh dong, ya sudah ya mas, aku mau turun dulu cari makan sama Rahmi. Bukannya aku tak mau berlama-lama chat dengan suami sendiri, melainkan aku tak enak pada Rahmi dan beberapa yang lain yang sudah menungguku di depan pintu ruang kerja kami. Yuk, seruku seraya menghampiri mereka. Ini tidak seperti suasana lingkungan kerja batinku. Teringat pada zaman sekolah dulu yang ketika istirahat tiba, selalu tunggu satu sama lain ke kantin. Gimana rasanya setelah 2 bulan jadi ibu rumah tangga yang soleha? Nania, salah satu temanku bertanya menggoda. Yang lain cengar-cengir menatapku. Tidak mungkin kuceritakan mengenai tidak keharmonisan antara aku dan mertua di hadapan mereka. Sama saja dengan membuka aib keluargaku sendiri. Not bad, jawabku, sambil menyeruput es teh dengan sedotan setelah menelan makananku yang terasa sangat pedas. Sengaja memang tadi kububuhi dengan banyak saus biar lebih nampol. Cuma bosan aja di rumah terus, aku gak betah. Menurutku jawaban ini cukup bijak dan aku tak bohong. Memang itu adalah salah satu alasanku memilih untuk kembali bekerja. Ya, karena belum punya anak, saja sih Ras. Nanti kalau sudah punya baby, kamu pasti males ninggalin. Apalagi kalau anak pas lagi lucu-lucunya, timbal Riri yang duduk bersebelahan dengan Nania. Dapat kumaklumi pertanyaan Riri barusan. Sebelum aku resign kemarin, Riri juga sedang cuti karena melahirkan. Kini ia sudah masuk kantor, babynya pasti sedang lucu-lucunya di rumah. Memikirkan hal itu membuat hati ini tiba-tiba berkabut sendu. Entah kapan kebahagiaan seperti itu menghampiri hidupku, menimbang anak sendiri, sang penerus keturunan. Hei, kok malah melamun? Rahmi menyikut lenganku. Sabar, Tuhan masih menimang-nimang. Mau kasih kamu anak cewek atau cowok, atau bahkan cowok dan cewek sekaligus, hiburnya. Mendengar ucapan Rahmi tersebut, aku mencoba tersenyum meski hati ini terasa gamang. Yang penting doa dan ikhlas Ras, lagian kamu kan masih muda, masih panjang jalannya, ujar Nania. Iya, tapi kan masalahnya aku sudah 5 tahun merit, ucapku lirih. Jangan melo Aras, kita-kita jadi gak enak kalau kamu gini. Ini kan hari pertama kamu comeback, Laras yang kami kenal selalu ceria dan penuh semangat loh. Rahmi berusaha menghiburku, aku mengangguk sambil tersenyum. Rahmi benar, ini hari pertamaku comeback ke kantor, semangat baru ini jangan sampai kalah dengan pemikiran yang justru melemahkan. Apalagi sampai membuat teman-temanku merasa tak nyaman dengan perubahan suasana hatiku. Aku yakin, suatu hari kelak kebahagiaan yang ku nanti-nanti ini pasti akan datang menghampiri. Yang bisa kulakukan saat ini hanyalah bersabar dan banyak berdoa. Jam pulang pun tiba, kami saling mengucap salam perpisahan di parkiran. Aku langsung memacu mobil untuk pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucapku di depan pintu sambil melepas sepatu kerjaku. Waalaikumsalam. Seseorang yang tak kenal muncul dari dalam. Seorang gadis muda berpenampilan sederhana tapi wajahnya cukup lumayan. Tentu saja aku kaget sekaligus heran. Kamu siapa? Tanyaku. Gadis itu tampak sungkan untuk menatapku langsung. Ya Rina, sepupu jauhnya Rusdi. Ibu yang mengajak dia tinggal di sini. Gak apa-apa kan Laras? Ibu mertuaku menyahut seraya muncul dari dalam. Ibu kok gak bilang dulu sama aku kalau mau membawa orang asing ke rumah ini? Protesku, tapi masih berusaha aku jaga intonasi suara agar tak meninggi. Siapa bilang dia orang lain? Dia masih famili jauh kami. Dan dia ibu minta tinggal di sini untuk menemani ibu selagi kamu dan Rusdi pergi kerja. Sanggah ibu mertuaku. Aku menarik nafas lalu menghembusnya kesal. Tanpa bicara lagi, aku langsung masuk ke dalam. Tunggu sampai Mas Rusdi datang. Ini masalah serius. Ibunya memasukkan orang asing ke rumah kami tanpa bilang atau izin terlebih dahulu. Benar-benar tidak menghargai aku dia. Aku melepaskan pakaian kerjaku, lalu menggantinya dengan handuk yang meliliti tubuhku hendak mandi. Selesai mandi, aku segera kembali ke kamar dan mendapati ternyata Mas Rusdi sudah ada di kamar kami. Masih lengkap dengan pakaian dinasnya. Sudah pulang kamu mas? Sapaku sambil menatapnya. Iya Ras, jawabnya pelan sambil melepas kaos kaki. Mas, kamu sudah tahu ibumu membawa saudara jauh. Kalian tinggal di rumah ini. Tanyaku langsung mengenai ulah baru ibunya kali ini. Mas Rusdi tak langsung menjawab oke. Berarti dia sudah tahu karena dia tak tampak kaget. Ibumu kenapa sih mas? Kok ya selalu saja memancing perselisihan sama aku? Aku gak suka ibu sembarangan membawa orang lain masuk. Bahkan jika itu saudara kalian juga, tegasku.
Mas Rusdi menghela napas, terkesan amat lelah, tapi jelas ini bukan karena salahku. Ibunya lah yang selalu jadi biang masalah di rumah ini, dengan sengaja sikap dan sifatnya yang tak pernah ku mengerti, juga terkesan selalu ingin cari gara-gara. Mas Rusdi beranjak bangkit, kemudian berjalan menghampiriku. Ras, sebelumnya aku minta maaf jika ibu kembali membuatmu kesal, tapi coba kamu sedikit cooling down dulu. Mungkin ibu membawa Rina tinggal di sini supaya bisa meringankan tugas-tugasmu di rumah. Apalagi sekarang kan kamu kembali bekerja. Ibu juga kesepian jika tinggal sendiri di rumah. Mas Rusdi berkata dengan nada lembut. Tangannya menyentuh pundakku pelan. Mungkin berharap hatiku juga ikut melunak. Kutepis tangannya yang menyentuh bahuku, lalu berbalik memunggunginya. Aku hanya tak suka dengan cara ibu, Mas. Bagaimanapun juga, aku tuan rumah di sini. Paling tidak kita bisa berdiskusi soal ini sebelum benar-benar memutuskan. Ujarku masih dengan nada kesal. Iya, ibu memang salah, Ras. Tapi kumohon ya, berbesar hatilah sekali ini saja dengan kelakuan ibu. Aku mohon ya sayang. Mas Rusdi terlihat begitu memelas. Aku pun jadi tak tega. Wajah suamiku tampak cerah setelah aku menganggukkan kepala tanda menyetujui permintaannya barusan. Tapi aku minta satu hal, Mas. Tolong ingatkan ibumu akan batasannya dalam mencampuri rumah tangga kita. Bukan aku tak menghormati beliau. Hanya saja rasanya kurang etis ibu membawa si Rina itu ikut tinggal bersama kita tanpa bicara terlebih dahulu. Kamu dan Rina bukan muhrim tapi tinggal satu atap. Mendengar nada tegas dalam bicaraku barusan, Mas Rusdi sepertinya juga tersadar akan kebenaran yang diungkapkan. Iya, kamu benar sayang. Aku akan bicara pada ibu nanti bagaimana baiknya. Jika kamu tetap tak berkenan, akan ku minta ibu menyuruh Rina pulang. Ujarnya yang membuatku sedikit lega. Berarti Mas Rusdi masih menghargaiku sebagai istri. Ya sudah, jangan marah-marah terus ya. Nanti cantiknya istri Mas ini hilang. Ia menggoda sambil menyentil ujung hidungku. Apaan sih? Tampilku sambil tersenyum ke arahnya. Mas Rusdi lalu menarikku dalam dekapannya, meletakkan kepalaku di dadanya yang bidang. Mas pernah hilaf dengan bersikap tak adil padamu, Ras, dan Mas sungguh menyesal. Untunglah Mbak Niken membuka pikiran Mas ini hingga Mas tak sampai kehilangan kamu, ujar Mas terus dilembut. Mendengarnya, hati yang masih menyimpan dongkol ini pun perlahan mencair. Ya, tiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk aku, dan tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Jadi tidak ada salahnya aku berikan kesempatan kedua kalinya untuk suamiku ini. Aku mendongak menatapnya, sedang wajahnya menunduk menatapku. Kedua mata kami berpaut dalam tatap. Ada kerinduan di mata suamiku, dan kerinduan itu juga bersarang dalam hati ini. Perlahan ia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku pasrah sambil memejamkan mata. Ada perasaan yang menuntut dilepaskan ketika bibir kami menyatu perlahan. Ia menciumku lembut dan penuh cinta. Sudah lama memang kami tak larut dalam suasana romantis seperti ini. Kami sama-sama hanyut dalam romansa senja yang terasa indah. Ketika tangan Mas Rusdi perlahan turun ke pinggulku, mendadak terdengar azan maghrib dari speaker masjid yang terletak tak jauh dari rumah. Aku spontan melepaskan diri. Mas Rusdi sendiri tertawa, merasa konyol pada situasi yang terjadi. Kita lanjutkan nanti malam sayang, ia membisik, lalu keluar kamar untuk mandi. Selepas sholat maghrib berjamaah di kamar, aku dan Mas Rusdi keluar kamar. Bersama-sama kami berjalan menuju dapur. Aku hendak menyiapkan makan malam, tapi lagi-lagi aku diberi kejutan oleh ibu mertuaku, ibu Mas Rusdi itu. Tampak asik memasak bersama Rina di dapurku. Kedua tampak akrab, sesekali tawa mereka menghampur pecah, memenuhi dapur yang biasanya selalu sunyi. Melihatnya entah mengapa di salah satu sudut hati ada rasa iri yang meremas hati. Kenapa ibu tak pernah bersikap seakrab itu padaku? Ia bahkan sedikit sekali berbicara padaku selama ini. Jangankan memasak bersama apalagi bersenda gurau, ngobrol pun hanya seperlunya ia lakukan. Kenapa kebencian ibu begitu besar padaku? Sedang aku tak tahu apa salahku. Sebagai istri juga aku tak pernah merepotkan suami, tak pernah minta macam-macam. Bahkan aku cenderung mandiri dalam segala hal. Berapapun nafkah yang diberikan Mas Rusdi ku terima dengan penuh rasa syukur. Jadi di mana letak kekuranganku? Masalah anak. Siapa sih yang tak ingin segera mendapatkan momongan yang siap jadi pelipur lara? Aku sebagai wanita juga merasa tertekan dengan hal ini. Rasa galau yang ada selalu berusaha aku sembunyikan rapat. Tapi siapa yang tak tahu air mata ini kerap menetes di sepertiga malam dalam sholat. Bermunajat padanya, berharap ia segera menitipkan janin di rahimku ini. Bu, lagi masak, Mas Rusdi bersuara. Ibunya dan Rina spontan menoleh pada kami. Senyum mertuaku seketika memudar begitu sepasang mata kami bertemu pandang. Iya, ini si Rina yang masak. Pinter banget loh dia, Rus. Masakannya cocok di lidah ibu.
Jawabnya sambil melirik. Ada makna sindiran yang tersirat dalam ucapannya barusan. Mas Rusdi tersenyum kaku mendengar ucapan ibunya. Suamiku itu sepertinya tidak enak hati terhadapku. Ayo sayang, kita duduk saja. Sekali-kali kamu istirahat masak, biar ibu dan Rina yang masak buat makan malam kita malam ini. Mas Rusdi menarik tanganku menuju meja makan. Gadis bernama Rina itu diam saja, lalu melanjutkan masak bersama mertuaku. Bedanya kali ini mereka memasak tanpa suara. Kehadiranku seolah membuyarkan keceriaan yang terjalin di antara mereka. Melihatku murung, Mas Rusdi menggenggam jemariku. Meremasnya lembut seraya tersenyum. Senyum yang mengandung arti agar aku lagi-lagi harus mau berbesar hati diperlakukan bagai orang asing di rumahku sendiri. Selesai memasak, ibu dan Rina mensajikan makanan tersebut satu persatu di atas meja, di hadapanku dan suami. Aroma yang menguar dari masakan yang masih panas itu memang begitu menggugah selera. Rina, mau kemana kamu? Ibu Mas Rusdi memanggil Rina ketika gadis itu berjalan meninggalkan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Mau ke kamar Bude, Rina menjawab. Ngapain? Sini, makan dulu sama-sama, kan kamu yang masak, Ibu Mas Rusdi berkata, terkesan memaksa. Aku berusaha cuek, mengambil piring, menyodorkan nasi dan mengambil lauk pauk yang terhidang di depanku. Tak sengaja aku bersitatap dengan ibu mertua yang menatapku tajam, tampak tak senang dengan apa yang kulakukan. Kenapa Bu, kau liatin aku sampai kayak gitu? Tanyaku cuek. Kamu ini tahu etika nggak? Main makan gitu aja. Serunya tak suka, kayaknya emang sengaja mau cari gara-gara. Memangnya kenapa? Semua ini dimasak untuk dimakan bukan? Apa untuk diliatin aja? Tantangku. Ras, tegur Mas Rusdi pelan. Tak kuhiraukan suara Mas Rusdi. Lagi pula yang kalian masak ini semua bahan-bahan yang sudah aku belikan Bu. Kenapa aku tak boleh makan? Biasanya juga aku masak buat ibu tinggal makan aja. Kulanjutkan kalimat. Merah pada wajah tua di depanku itu peduli amat. Aku tak mau terus-menerus disuruh mengalah. Mentang-mentang orang tua dia jadi seenaknya padaku. Bu, sudahlah. Kenapa sih ibu selalu membesarkan masalah? Laras mau makan pun ibu salahkan. Apakah tidak bisa berdamai dengan cara tak membuat masalah sebentar? Mas Rusdi berkata pada ibunya. Suamiku itu tampak frustasi, tapi ibu justru langsung melengos, seolah tak senang dengan teguran yang dilontarkan anaknya. Rina, sini duduk. Ia malah beralih pada Rina, berusaha membuat gadis itu duduk bersama kami di meja makan. Seakan apa yang dikatakan Mas Rusdi cuma masuk kuping kiri dan keluar lewat kuping kanan. Iya Rin, duduklah di sini, makan sama-sama. Mas Rusdi turut berkata. Aku tetap acuh sambil mulai makan. Gadis bernama Rina itu pun akhirnya mendekat. Ia kemudian duduk di sebelah ibu mertuaku yang punya sifat julid level dewa itu. Kami semua makan tanpa suara, tanpa ada yang tahu bagaimana dada ini bergemuruh hebat saat mataku menangkap si Rina beberapa kali mencuri pandang ke arah Mas Rusdi. Mendadak aku merasa curiga. Apa jangan-jangan ibu mertuaku ini sengaja memasukkan ular ke dalam rumah untuk merusak hubunganku dan Mas Rusdi? Ini tidak bisa dibiarkan. Dan tidak bisa didiamkan. Jika benar dugaanku, maka aku tak akan setengah-setengah dalam menghadapi mereka. Aku mencintai suamiku, juga rumah tangga ini, dan aku yakin Mas Rusdi pun begitu. Siapapun yang berpotensi menjadi racun atau perusak, akan kubumi hanguskan tanpa segan, sekalipun itu ibu Mas Rusdi sendiri. Aku sengaja berdehem untuk memancing perhatian semua orang, dan berhasil. Rina, maaf sebelumnya, kamu pasti sudah tahu kan? Siapa saya di rumah ini? Aku menatap lurus Rina yang duduk tepat di seberangku. Mata gadis itu mengerjap pelan, kemudian mengangguk. Aku menangkap sinyal takut pada kedua matanya yang bergerak-gerak gelisah menatap ibu mertuaku berkali-kali. Sejujurnya maaf, saya tidak berkenan dengan kehadiran kamu di rumah saya. Lanjutku, ibu mertuaku tampak kaget mendengar pengakuanku yang lugas kepada Rina. Dengan cepat ibu Mas Rusdi membuka mulut. Pasti hendak menyuarakan protes. Cepat aku mengangkat tangan sebagai isyarat untuk memintanya agar tetap diam sampai aku selesai bicara. Ibu mertua saya mengundang kamu tinggal di sini tanpa seizin saya maupun suami saya. Dan sebagai tuan rumah saya merasa keberatan. Terlebih kamu dan suami saya bukan muhrim meskipun kalian sepupu jauh. Untuk itu saya harap besok kamu pergi dari rumah saya. Maaf kalau kata-kata saya terkesan terlalu tegas. Saya tidak terbiasa berbahasa basi soalnya. Tutupku sambil mengulum senyum. Raut wajah ibu mertuaku sendiri sudah tidak karuan. Kedua matanya melotot lebar seolah hendak menelanku hidup-hidup. Aku cuek, tak peduli. Kamu memang keterlaluan, Laras. Rina ini datang dari jauh. Masa baru datang sudah kamu usir? Ia berkata sembari menggertak meja. Suaranya terdengar bergetar karena emosi. Bu, sabar dulu. Yang dikatakan Laras pada kenyataannya memang benar. Semua alasannya masuk akal.
Mas Rusdi berkata untuk membelaku. Sekarang kamu apa-apaan belain dia? Jadi besar kepala dia sekarang sampai makin tak tahu tata krama. Tamu baru datang malah diusir. Ibu Mas Rusdi berang sambil menunjuk wajahku. Salah ibu sendiri kenapa lancang di rumahku. Status Rina di rumah ini apa? Tamu atau pembantu? Jawabku. Brak! Ibu Mas Rusdi bangkit sambil menggebrak meja makan, membuat barang-barang di atasnya jadi terguncang, bahkan semua sendok sampai terjatuh ke lantai. Kalau pembantu aku merasa belum butuh, aku masih bisa menghandle semua pekerjaan di rumah ini sendiri. Kalau tamu tentu nggak harus selamanya kan tinggal di sini. Tamu harus tahu adab bukan? Jika tuan rumah tak mengizinkan tinggal tapi si tamu bergerak-keras, apa disebut? Apa namanya? Aku terus mencerocos tanpa peduli lawanku di seberang meja sudah seperti ikan kehabisan nafas. Kelecotan, mengelaparkan karena amarah. Biar saja, siapa suruh menyulut api padaku? Rina ini yatim piatu, kasihan dia tidak ada yang menjaganya Laras. Punya hatilah sedikit, cicitnya dengan suara meninggi, persis seekor tikus yang terjebak di atas perangkap lem. Kenapa dia tak tinggal di rumah Mbak Wiwi saja? Mbak Wiwi anaknya banyak, dan ia sering mengeluh kerepotan. Aku yakin dia tak akan keberatan kalau Rina tinggal di sana. Ujarku membantahnya lagi. Mertuaku tampak kehabisan kata. Matanya hanya bisa beralih-alih menatap antara aku ataupun Mas Rusdi. Sementara Rina pun sepertinya kebingungan harus bersikap bagaimana di tengah-tengah konflik keluarga ini. Rusdi, jangan diam saja kamu. Kalau begini lama-lama bukan cuma hipertensi yang ibu punya, tapi juga sakit jantung. Teriaknya frustasi. Wanita setengah baya itu menangis. Dasar drama queen. Ras, ucap Mas Rusdi kepadaku. Aku tahu apa yang dipikirkannya. Tidak mas, sekali tidak, tetap tidak. Tegasku sambil menatap tajam. Lagi pula kenapa ibu bersikeras ingin Rina tinggal di sini? Kalau ibu kesepian, ibu bisa membaur dengan ibu kompleks. Kalau ibu butuh untuk melayani dan menjaganya, aku bisa mencari suster dari yayasan resmi. Ucapku lagi. Rina ini sudah tidak punya tempat tinggal. Di rumah Wiwi tentu tidak ada ruang baginya. Apa salahnya sih kita menampung dia di sini? Lagi-lagi mertuaku berusaha mempertahankan keinginannya. Aku memandang pada Rina. Gadis itu langsung menunjuk begitu mata kami bertemu. Apa benar, kamu sudah tidak punya tempat tinggal lagi? Selidikku tanpa melepas pandangan. Rina mendongak, lalu mengangguk lagi. Aku menarik nafas sejenak. Baiklah, kau beri waktu 1 minggu tinggal di rumahku. Setelah itu tolong angkat kaki dari sini. Ini rumahku. Aku yang menentukan siapa yang boleh dan tidak untuk tinggal di rumah ini. Iya, ini rumahmu. Apa kau ingin seisi dunia ini tahu bahwa kau yang paling banyak andil di sini dan kami hanya menumpang Laras? Aku hanya tersenyum sinis menanggapi ucapan mertuaku barusan. Baguslah kalau ibu sadar diri. Untuk sekarang tidak perlu seisi dunia tahu. Cukup orang-orang di rumah ini saja yang tahu, agar bisa menjaga sikap dan tahu batasan. Kupandang mereka semua berkeliling. Aku lantas berdiri, lalu masuk kembali ke kamarku. Menyembunyikan amarah menghemat tenaga untuk pertarungan selanjutnya. Karena aku tahu, Ibu Mas Rusdi pasti punya rencana lain. Diam-diam wanita licik itu juga. Tapi sayang, aku masih bisa membaca arah rencananya. Dia tak jauh lebih pintar dari aku. Tak lama pintu kamar terbuka. Mas Rusdi masuk. Sebenarnya aku jadi sedikit kesal padanya. Dia begitu mudah luluh pada air mata ibunya yang palsu itu. Maafkan aku ya Ras, kali ini lagi-lagi tak dapat membantumu. Aku memang suami yang tak berguna. Ia berkata sambil duduk di sampingku. Ibumu punya rencana mas. Dengan membawa Rina ke rumah ini, ujarku dengan tatapan menerawang lurus ke depan. Maksudnya? Tanyanya. Kembali aku menghela napas, berusaha mengusir bayangan mengerikan yang menari-nari di benakku. Entahlah mas, tapi hatiku mengatakan demikian. Ibu punya maksud tertentu pada kita. Mungkin hanya perasaanmu saja sayang. Apa mas akrab dengan Rina sewaktu kecil? Giliran aku yang bertanya. Mas Rusdi tampak berpikir sejenak. Seingatku tidak, kami jarang bertemu. Paling hanya lebaran atau ada keluarga yang menikah. Dia dan kedua orang tuanya dulu tinggal di luar kota. Jadi pada saat hari-hari besar dan perayaan khusus saja kami bertemu. Aku manggut-manggut mendengar jawaban Mas Rusdi. Mas, bagaimana jika ternyata ibu bermaksud menjodohkanmu dengan Rina? Pancingku, sengaja ingin melihat reaksi Mas Rusdi. Tapi terdengar suamiku itu hanya justru terdiam. Seolah pertanyaanku tadi bukanlah hal yang aneh baginya. Kok malah diem mas? Desaku. Mas Rusdi justru mengerucut bibir sambil mengerutkan keningnya. Sebenarnya, sebelum kita menikah dulu, ibu pernah mengutarakan hal itu. Dan mas menolak. Tebakku, ia mengangguk. Pantas saja, ibumu gak suka sama aku mas. Rupanya dia sudah punya calon untukmu, dan aku bukanlah mantu impiannya. Desaku.
Biarpun kamu bukan menantu impian ibu, tapi kamulah istri impianku, Ras. Mas Rusdi menatapku, lalu mengerning nakal. Aku tahu maksudnya. Kita belum sholat isya, bisikku, dan kami berdua tertawa bebarengan. Untuk sesaat, gundah di hati ini sedikit terobati. Pagi ini aku sengaja bangun pagi-pagi sekali. Aku tidak ingin kuduluan si Rina itu. Aku tak rela ia memakai dapurku, apalagi memasak untuk suamiku. Perempuan muda yang berlagak polos itu bisa mengelabuhi Mas Rusdi, tapi tidak denganku. Aku tahu, dia sama ularnya dengan ibu mertuaku yang licik dan penuh drama itu. Sehabis sholat subuh, aku langsung menuju dapur. Dengan cekatan, aku membuat sarapan berupa nasi goreng dengan omelet sebagai pelengkapnya. Tidak lupa, kopi susu kesukaan Mas Rusdi juga aku siapkan. Biar saja, subuh-subuh semuanya sudah siap. Namun kali ini jelas ada yang berbeda. Aku hanya membuat sarapan untukku berdua dengan Mas Rusdi saja. Sementara dua ular itu, biar saja mereka mengurus dirinya sendiri. Apa peduliku, berbuat baik pun selalu salah di matanya. Sekalian saja, tidak usah kulayani. Sayang, pagi banget kamu masaknya. Mas Rusdi muncul di dapur dengan rambutnya yang masih setengah basah, sisa keramas tadi subuh. Bibirku mengurai senyum menyambutnya. Tidak lama ibu dan Rina pun muncul. Melihatku sudah berapa di dapur sebelum mereka, ibu Mas Rusdi langsung memasang tampang kesal. Memangnya apa peduliku? Iya dong sayang, yuk masak. Aku duduk di kursi, menghadap meja makan di mana telah tersaji makanan hasil masakanku. Mas Rusdi ikut menyusulku duduk. Loh sayang, kok nasinya cuma 2? Tanya Mas Rusdi saat dilihatnya hanya ada 2 piring nasi goreng yang tersaji di atas meja makan. Oh iya mas, aku sengaja masaknya cuma 2 piring. Aku takut masakanku keasinan. Nanti ibu marah dan menuduhku yang enggak-enggak. Ya kan bu? Aku melirik mertuaku yang tampak masih dongkol. Ku acuhkan saja dan mulai makan. Kamu sengaja ya? Gak masak buat ibu dan Rina? Protes ibu. Bibirnya melengkung ke bawah, mengurut. Rina si ular muda hanya diam saja di sisi ular senior. Enggak loh bu, aku kan bicara yang sebenarnya. Kalau Rina dia kan tamu ibu, tidak ada kewajiban untuk melayaninya seperti raja. Aku kembali menyuap sesendok nasi ke mulutku. Enak gak sayang? Aku bertanya pada Mas Rusdi sambil menatap meja dengan maksud memanas-manasi 2 ular berpisah di depanku. Iya enak, kamu memang pintar masak, puji Mas Rusdi. Aku makin tersenyum lebar. Mas Rusdi paham pada maksudku rupanya. Bude, mau sarapan apa? Biar nih Rina buatkan. Aku mendengar Rina bicara pada ibu Mas Rusdi, bersikap melayani, layaknya hamba sahaya kepada tuannya. Nggak usah, Bude sudah kenyang. Ibu menjawab ketus, kemudian langsung berbalik pergi. Entah kemana, mungkin ke kamarnya lagi, sambil mengerutukku dalam hatinya. Selesai sarapan, Mas Rusdi langsung kembali ke kamar. Aku merapikan bekas makan kami berdua. Si Rina tampak salah tingkah di dapur sendirian. Heran juga, aku kenapa dia tak menyusul tuannya kembali ke kamar dan merumuskan rencana baru. Kenapa kamu masih di sini? Aku berkata pada gadis itu. Dia tampak kebingungan dan salah tingkah. Saya mau ke kamar saja kalau begitu Mbak Laras, permisi. Gadis itu buru-buru melipir pergi. Ingin ku tertawakan melihat tingkah 2 ular itu. Satu penuh racun sekaligus licik, satunya lagi bodoh tapi sok pintar. Aku geleng-geleng kepala dibuatnya. Ras, kenapa? Kok melamun? Rahmi menegurku ketika aku hanya terdiam di meja kerja setelah menyelesaikan pekerjaanku. Sebenarnya aku bukan melamun sih, tapi sedang merenungi nasibku yang kurang beruntung karena dibenci oleh mertuaku sendiri. Enggak Mi, siapa yang melamun? Elaku, kamu ada masalah ya di rumah? Rahmi menatap serius ke arahku. Aku mengeluh dalam hati, sahabatku yang satu ini memang susah dikelabuhi. Sebenarnya bukan masalah sih Mi. Lalu, ia menodongku. Aku menghembuskan nafas frustasi. Ibu mertuaku Mi, ia sangat membenciku. Awalnya aku tidak mengerti apa sebabnya. Namun baru ku ketahui bahwa ternyata ia sebenarnya ingin menjodohkan suamiku dengan saudara jauhnya. Dulu tapi, akhirnya ku ceritakan apa yang sedang mengganjal perasaanku. Konflik mertua dan menantu memang pelik keras, tapi seolah tak kekang zaman. Dari zaman kakek buyut dan di berbagai belahan dunia lainnya, aku yakin banyak yang mengalami seperti kamu, Rahmi berkata. Iya, kamu benar, dan bagi yang mengalaminya memang gak mudah Mi. Mau dilawan, dicap mantu durhaka, mau didiemin kok rasanya gimana gitu, keluhku. Yang sabar ya Ras, semoga ibu mertuamu lekas terbuka mata hatinya dan menyadari bahwa dia sebenarnya amat beruntung mempunyai menantu seperti kamu. Masalah perjodohan yang dulu direncanakannya itu sudah masa lalu. Bahkan mungkin saudara jauh suamimu itu sudah berkeluarga sendiri dan hidup bahagia sekarang, Ibu Rahmi.
Aku tertawa mendengar kalimat terakhir Rahmi barusan. Kamu tahu, Mi, perempuan yang hendak dijodohkan dengan suamiku itu sekarang ada di rumahku. Spontan saja Rahmi membelalak kaget dengan penuturanku barusan. Kok bisa? Ucapnya. Ibu mertuaku yang membawanya ke rumah kami. Alasannya macam-macam, tapi bukan aku namanya kalau diam saja. Perempuan itu semalam sudah kuusir pulang, tapi karena ibu suamiku bersikeras sampai nangis drama, akhirnya aku beri waktu dia tinggal selama seminggu di rumah. Setelah itu mau tidak mau dia harus angkat kaki. Aku berkata tegas bercampur geram mengingat kejadian semalam. Kelamaan seminggu itu, Ras. Lagi pula apa perempuan itu gak malu? Sudah diusir tapi masih bercokol di rumah orang. Rahmi turut cengkel. Aku menggedikan bahu sambil berkata, entahlah. Sudah, kamu jangan terbawa emosi. Emosi itu bisa menumpuk akal. Di dalam situasi seperti ini, cuma nalar dan akalmu yang dibutuhkan untuk melawan mereka. Kamu harus bermain cerdas dan keluar sebagai pemenangnya. Aku menatap Rahmi tak percaya. Temanku yang pendiam ini ternyata boleh juga. Rahmi benar dengan segala ucapannya barusan. Aku tak boleh emosi hingga akalku jadi tumpul. Ibarat permainan catur untuk mengatasi permasalahan yang kualami sekarang. Aku harus berhati-hati melangkah. 2 ular itu harus bisa kukalahkan. Hari ini aku pulang agak telat karena harus lembur di akhir bulan. Sialnya, saat dalam perjalanan pulang pun aku terjebak macet. Akibatnya aku tiba di rumah lewat maghrib. Saat terjebak macet, kugunakan kesempatan untuk menghubungi suami guna mengabari Sikon kenapa aku hari ini pulang terlambat. Saat tiba di rumah, kulihat Mas Rusdi sedang duduk di meja makan bersama ibunya. Tak kulihat keberadaan Rina, entah di mana ular muda itu berada. Semoga saja dia sudah angkat kaki dari rumahku. Assalamualaikum, ucapku sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam, hanya Mas Rusdi yang menjawab salamku. Ibunya diam saja seolah aku adalah jin ibrit yang tak kasat mata. Telat banget sayang, Mas Rusdi bertanya ketika aku mencium tangannya. Macet sayang, maaf ya, jawabku. Ya sudah, langsung makan saja ya. Aku menggeleng pelan. Aku mau mandi dulu sayang, gerah dan bau. Nanti malah bisa menghilangkan selera makan Mas, candaku. Ya sudah kalau begitu, masih ada orang di kamar mandi, ujar Mas Rusdi. Oh, ternyata si ular muda sedang mandi. Kukira dia sudah angkat kaki, pikirku kecewa. Tidak lama Rina keluar dari kamar mandi, tapi kali ini darahku benar-benar tersirak naik dibuatnya. Perempuan itu berjalan keluar dari kamar mandi sambil melewati ruang dapur di mana kami semua sedang duduk di meja makan. Hanya dengan handuk yang meliliti tubuhnya hingga dada hingga di atas paha. Rambutnya yang panjang dan basah menempel di punggung, hingga menampilkan leher hingga dada dengan begitu jelas. Ia yang tadinya melenggang santai, berubah ketakutan ketika melihatku duduk di samping Mas Rusdi sambil memelototinya. Ia berjalan terburu-buru melewati kami. Aku pun tak tinggal diam. Kususul dia ke kamarnya yang juga kamar mertuaku. Laras, ibu Mas Rusdi memanggil namaku saat dilihatnya aku menyusul Rina. Tapi tak kupedulikan. Saat Rina hendak menutup pintu kamar, dengan cepat aku menahannya. Ia menatap kaget melihat aksiku. Apa kau tak punya malu berkeliaran di rumahku dalam keadaan setengah telanjang seperti ini? Serangku sambil menahan geram. Aku gak tahu kalau ada Mbak Laras di sana, jawabnya gugup. Masalahnya bukan aku, Rina, tapi suamiku. Apa kau sengaja memamerkan tubuhmu untuk menggodanya? Inikah caramu untuk mencari perhatiannya? Murahan sekali kamu, ucapku tajam. Wajah perempuan itu memerah, nampak menahan malu. Jelas kata-kataku ini tepat sasaran. Terbukti ia tak membantah. Laras, apa-apaan kamu? Ibu Mas Rusdi sudah berada di belakangku. Si ular tua hendak membela si ular muda yang bodoh rupanya. Ibu lihat apa yang aku lakukan bukan? Dan ibu juga melihat apa yang dia lakukan dengan penampilannya ini. Jadi tak perlu ku jelaskan, ujarku singiris. Kamu ini pulang kerja sudah marah-marah gak jelas. Cuma begini saja dibesar-besarkan, ujar ibu seolah menyempelekan hal yang sedang terjadi. Aku melotot tajam ke arah ibu Mas Rusdi. Bisa-bisanya ia berkata begitu seolah aku yang sudah tak waras. Ibu masih mau membela dia. Perempuan murahan seperti ini yang ibu idam-idamkan jadi menantu. Aku bertanya dengan intonasi suara yang meninggi. Tak peduli sekarang meskipun ia adalah ibu mertuaku sendiri. Kamu kok bicaranya teriak-teriak gitu sama ibu Laras? Tanyanya. Sepertinya dia keder juga melihatku mulai tumbuh tanduk. Aku teriak-teriak supaya kalian sadar dari mimpi, balasku sengit. Mas Rusdi datang. Sayang, tenanglah dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Pucuknya lembut sambil menarik lenganku agar mundur. Karena tubuhku kini condong ke arah ibunya, menyudutkannya hingga nyaris menempel ke kusen pintu. Tidak bisa baik-baik, Mas. Maaf,
Tapi sepertinya ibumu sudah kehilangan akal. Aku menegur perempuan yang berkeliaran di rumah kita dalam keadaan setengah telanjang, tapi dia malah menuduh aku yang berlebihan. Ibu kan tahu agama. Tahu juga dong, bagaimana hukumnya kedua orang berlainan jenis tanpa ikatan tinggal di bawah satu atap. Apalagi yang dilakukan Rina tadi benar-benar mengundang. Harusnya tahu dong hukum agama. Aku tak mau berhenti mengoceh, biar kuluapkan semua emosiku kali ini. Sabar sayang, sabar. Mas Rusdi terus berusaha membujuk. Kau? Aku beralih pada Rina. Gadis itu langsung tersentak kaget, wajahnya pun sedikit bias. Sekarang juga kau pergi dari rumahku. Tidak sudi aku melihara ular seperti kamu di sini. Terang-terangan kuusir perempuan itu dari rumah ini. Res! Ibu Mas Rusdi ingin bicara, namun langsung terhenti saat kuhunaskan tatapan tajam pedang ke arahnya. Kalau ibu masih terus membelanya, silahkan, ibu ikut pergi juga. Kupotong kalimat ibu Mas Rusdi sebelum ia selesai berucap. Rusdi, istrimu sungguh kejam. Si ular tua itu licik kembali mencoba bermain peran. Aku sungguh-sungguh muak pada ibu Mas Rusdi ini. Tunggu apa lagi kamu? Sana, kemasi barang-barangmu. Aku memerintahkan pada Rina yang langsung bergegas masuk begitu aku membentaknya sekali lagi. Kubiarkan ia menutup pintu kamar karena hendak memakai baju. Aku tetap berdiri di depan kamar, juga Mas Rusdi dan ibunya, mengunci mulut ini rapat-rapat. Sementara si ular tua merengek seperti anak kecil pada Mas Rusdi agar aku mengurungkan niat mengusir Rina pergi. Kali ini aku tak akan luluh, bahkan jika dia sampai nangis darah sekalipun. Mas Rusdi juga sepertinya tahu diri. Dia tak merespon ibunya yang terus memohon-mohon, hanya meminta ular tua lagi licik itu untuk tenang. Tapi tak berapa lama, pintu kamar terbuka. Rina berdiri sambil menenteng tas yang mungkin berisi pakaiannya. Ibu Mas Rusdi cepat menghampirinya. Tak peduli ia sampai harus menabrak tubuhku hingga hampir oleng hanya untuk memeluk tubuh Rina yang kurus. Tak berperasaan kamu Laras. Ia kembali mencaci sambil berurai air mata. Ayo Rina, silakan. Pintu rumah sudah terbuka lebar. Aku berkata dengan nada dingin. Kali ini ibu mertua yang kuanggap bagai jin ibrit yang tak kasat patah. Rina melangkah gontai didampingi ibu Mas Rusdi yang terus menangis sambil menghujani dengan sumpah serapah. Kuikuti mereka dari belakang. Bude, Rina mohon pamit. Maaf, gak bisa menemani Bude lama-lama. Rina berkata ketika sudah berada di ambang pintu. Ibu makin menjadi-jadi, menangis dramatis seolah ditinggal mati suami. Rusdi, jangan diam saja. Bujuk istrimu itu, ceritnya histeris. Maaf Bu, aku gak bisa. Aku setuju dengan keputusan Laras, Mas Rusdi berkata kepada ibunya. Dasar anak durhaka, kau sudah dipengaruhi iblis. Durhaka kau pada ibumu sendiri. Ia memukuli wajah dan dada Mas Rusdi. Aku sungguh iba pada suamiku yang tak bisa mengelak apalagi melawan pukulan demi pukulan yang dilayangkan ibunya. Sekali lagi, hendak ditampaknya wajah Mas Rusdi. Tapi dengan cepat kutangkap tangannya hingga terhenti hanya berjarak sekilan dari wajah suamiku yang tampak sedih itu. Cukup Bu, jangan pukuli suamiku. Pergilah dari sini jika ibu membenci kami. Banyak jalan menuju surga. Tidak harus menghamba pada orang tua yang salah jalan pikirannya tanpa menolak diluruskan. Aku berkata dengan nada tegas tepat di depan batang hidungnya. Kuhempaskan tangannya dengan kasar hingga ia terhuyung ke belakang. Ia menyusur air mata yang membasahi wajahnya. Cepat kau pergi Rina, jangan sampai aku mengundangmu keluar dari rumah ini. Rina yang tadinya melongo seperti orang tolol, buru-buru beranjak keluar dan tak ada raungan tangis dari ibu. Tak berani lagi ia mencegah calon mantu idamannya itu terusir pergi. Aku cukup puas, satu ular telah kuusir pergi, tinggal satu lagi ular lagi yang harus kubereskan. Mengatasi ular yang satu ini memang susah-susah gampang karena dia adalah mertuaku sendiri. Segera ku kunci pintu rumah, lalu ku tarik tangan suamiku. Ayo Mas, ujarku. Kami pun melangkah meninggalkan ibu Mas Rusdi yang masih terdiam membisu. Maafkan aku Mas, jika telah bersikap kasar pada ibu. Aku terpaksa, ujarku pelan saat kami sudah berada di kamar. Tak apa Laras, ibu memang keras kepala. Mungkin sesekali kita harus sedikit keras. Aku yang harusnya minta maaf. Sejak ku bawa ibu tinggal di sini, hidupmu seolah tidak pernah tenang. Jawabnya dengan wajah sendu. Ku peluk tubuh Mas Rusdi penuh sayang dan terima kasih. Ia menepati janjinya untuk bersikap adil padaku dan juga ibunya. Kamu belum makan sayang, makanlah dulu, ucap Mas Rusdi mengingatkanku. Aku sendiri hampir lupa kalau aku belum makan saking keburu emosi dengan tingkah si Rina yang kelewatan itu. Aku menggeleng lemah. Jujur saja kejadian yang menguras emosi tadi membuat selera makanku hilang. Apa mau makan di luar saja? Yuk, Mas temenin. Mas Rusdi berkata sembari mengulas senyum.
Belum sempat aku menjawab, dering nada pada ponsel Mas Rusdi mengagetkan kami berdua. Dengan sigap Mas Rusdi meraih ponsel yang ia letakkan di atas kasur. Nama Mbak Wiwi tertera di layar. Aku harus bersiap untuk stripping episode selanjutnya. Sebenarnya aku lelah, masalah seolah datang tanpa jeda, dan aku selalu menjadi pihak yang disalahkan serta dianggap jahat. Mas Rusdi memandangku, seolah meminta izin untuk menjawab telepon kakaknya. Kuanggukan kepala sebagai tanda persetujuan. Memangnya kalau telepon itu tak dijawab akan menyelesaikan masalah. Yang ada justru semakin bikin panas karena digoreng terus oleh pihak keluarga suamiku. Halo Mbak, Assalamualaikum, jawab Mas Rusdi tenang. Ku beri kode pada suamiku untuk melock speaker ponselnya agar aku bisa mendengar apa yang mereka perbincangkan. Rusdi, kamu ini bagaimana sih jadi anak? Diapain ibu sama si Laras? Suara kakak iparku itu lebih berupa bentakan pada Mas Rusdi. Ibu gak diapa-apain sama Laras, Mbak. Tadi memang ada masalah soal Rina. Dasar memang jahat istrimu itu ya. Tega bener ngusir si Rina. Sekarang dia jadi di rumahku nih. Mau ku suruh tidur di mana dia? Belum selesai kalimat suamiku sudah dipotong duluan oleh mak lampir yang merepet seperti kereta api. Ibu tadi telepon Mbak, nangis-nangis. Dia bilang gak betah tinggal sama kamu karena sikap Laras. Awas saja ya, kalau sampai ibu minta tinggal sama aku, mau ku kasih makan pakai apa ibu nanti? Kamu tahu sendiri kerja Mas Denny gajinya pas-pasan untuk kami. Udah bagus si Rina itu tinggal di rumahmu biar ngurusin ibu. Ini Laras pakai mengusir dia segala. Repetannya terus berlanjut. Aku juga Mas Rusdi fokus menyimak. Mbak, tolong jangan pojokan aku dan Laras terus dong. Ibu bawa Rina ke sini tanpa persetujuan aku dan Laras. Wajar jika istriku keberatan. Aku dan Rina bukan muhrim tapi tinggal satu atap. Ibu terlalu pincang dalam memperlakukan Laras, Mbak. Mas Rusdi berusaha membelaku di depan kakaknya. Alah, kamu tuh udah dipengaruhi sama Laras. Istri mandul gak bisa kasih keturunan aja kamu bela-belain mati-matian. Coba dulu kamu nurutin nikahkan sama Rina. Pasti ibu sudah menimang cucu sekarang. Dadaku terasa sesak ketika lagi-lagi Mbak Wiwi menyebutku mandul. Kedua mata ini perih, lalu dengan cepat memburam karena air mata yang mulai menggenang. Mas Rusdi bias melihatku begitu. Hendak dimatikannya telepon tapi suara Mbak Wiwi kembali terdengar. Lagi pula harta peninggalan orang tua si Rina itu banyak. Kamu lupa, bapaknya itu dulu tuan tanah di kampungnya. Kalau dia menikah denganmu, tentu harta mereka jatuh ke keluarga kita, Rusdi. Ceraikan saja Laras dan menikahlah dengan Rina. Sampai kapanpun ibu akan tetap membencinya, apalagi dia mandul. Oh, keterlaluan sekali ipar dan mertuaku ini. Bukan saja layak disebut ular, tapi sifat mereka sudah seperti iblis, tamak, sombong, dan suka menghasut. Laras tidak mandul, Mbak. Hanya saja memang Allah belum memberikan kami keturunan. Berhenti mempengaruhiku, Mbak. Laras akan jadi istriku satu-satunya. Selesai bicara begitu, Mas Rusdi langsung mematikan telepon. Direngkukan tubuh ini dalam pelukan. Dikucupnya pucuk kepalaku dengan lembut. Pertahananku jebol juga. Aku menangis terseduh-seduh dalam pelukan Mas Rusdi. Kata-kata Mbak Wiwi sungguh melukai perasaanku. Bagaimana dia bisa sejahat itu mengetahui orang lain? Terlebih kami adalah sesama perempuan. Dengan keji pula ia menyuruh Mas Rusdi menceraikanku, lalu memintanya menikahi Rina hanya karena harta warisan orang tuanya. Bagaimana jika seandainya ia yang berada di posisiku? Tidakkah ia merasa sakit hati? Sudah sayang, berhentilah menangis. Jangan kamu dengarkan omongan Mbak Wiwi tadi. Anggap aja dia stres jadi ucapannya melantur tak karuan. Hibur Mas Rusdi sambil mengusap punggungku pelan. Bagaimana aku tidak menangis jika aku mendengar sendiri kata-kata keji yang ditunjukkan untukku oleh ipar sendiri. Sepanjang pernikahanku dengan Mas Rusdi, rasa-rasanya aku tak pernah berucap atau membuat hal-hal yang menyakiti mereka. Hubungan kami semua berjalan baik. Tapi semenjak ibu pindah tinggal bersama kami, masalah mulai bermunculan menimpaku. Aku jadi teringat ucapan Mbak Nani, istri Mas Wisnu. Apa ini yang dimaksud dengan peringatannya tempo hari? Apa dulu Mbak Nani juga merasakan hal yang sama sepertiku? Mungkin iya, tapi tak sepelik seperti yang kualami sekarang karena tak ada bumbu-bumbu perjodohan antara Mas Wisnu dengan Rina si ular itu. Esoknya ibu sama sekali tak mau keluar dari kamarnya. Berkali dipanggil oleh Mas Rusdi untuk sarapan, ia tak mau menjawab. Aku tahu Mas Rusdi sebenarnya resah, tapi ia mencoba menutupi dariku. Sesalah-salahnya ibu, dia tetaplah orang yang mengandung dan membesarkan suamiku. Mas Rusdi menyayangi ibunya, itu pasti. Tapi kini suamiku berada dalam dilema, ibarat memakan buah si malakama antara istri dan ibunya. Ketika ia pamit untuk pergi kerja, kulihat mendung di matanya.
Hal itu tentu mengundang iba dalam hati ini. Sepeninggalannya, aku duduk di atas sofa ruang tamu sambil merenung. Apa aku harus mengalah demi kebahagiaan mereka semua? Apakah aku harus pergi dan dengan begitu semua bisa hidup damai karena tak lagi saling menyakiti? Haruskah aku menerima kembali kehadiran Rina di sini dan membiarkan rumah tanggaku terancam diurusak oleh orang ketiga yang sengaja dihadirkan ibu mertuaku? Andai bisa digambarkan, pikiranku ini tak ubahnya bagai benang kusut, rumit dan sulit diuraikan. Semua serba salah dan aku bingung harus bagaimana. Hingga aku hendak berangkat kerja pun, ibu masih betah mengunci diri di kamarnya. Kunci pintu dari luar, karena di dalam rumah masih ada satu kunci cadangan. Aku pun berangkat ke kantor dengan perasaan gamang. Di kantor pun, suasana hatiku tak kunjung membaik. Pikiran tak bisa fokus pada pekerjaan yang sedang kutangani. Beberapa kali aku melakukan kesalahan hingga berujung kesal pada diri sendiri. Kamu ada masalah, Ras? Lagi-lagi Rahmi memperhatikanku. Aku mengangguk lemah pada sahabatku itu. Ia menatapku dengan tatapan prihatin. Masih soal yang kemarin, duga Rahmi, dan sekali lagi aku mengangguk. Pada saat jam istirahat, aku ceritakan semua kejadian semalam pada Rahmi, termasuk ucapan kakak iparku di telepon dengan suamiku. Astagfirullahalazim, ucap Rahmi lirik ketika aku selesai bercerita. Kok ada ya orang seperti mereka itu, Ras? Benar-benar gila, sambungnya lagi. Aku mendesah pelan sambil meletakkan gelas berisi cappuccino es yang baru kuminum sedikit isinya. Aku juga gak pahami, lirikku. Aku masih belum isi juga. Aku takut sesuatu Mas Rusdi jenuh padaku, lalu menuruti kemauan ibu dan kakaknya. Sabarlah, Ras, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi bahkan sedetik ke depan, ibu Rahmi sambil menyentuh lembut pundaku. Aku mengangguk seraya tersenyum pada sahabatku. Kata-kata penghiburan dari Rahmi memang sederhana, tapi cukup menenangkan hati yang tengah dilanda gundah ini. Jangan sedih ya, Ras, apalagi sampai kamu stres. Masalah ipar dan mertua memang tidak bisa disepelekan karena berpotensi menghancurkan rumah tangga. Tapi yakinlah pada Allah, apa yang ditakdirkan menjadi milik kita akan tetap jadi milik kita. Sekeras apapun usaha orang lain untuk merebutnya, Rahmi kembali memberi semangat lewat kata-katanya. Iya Mi, kamu benar. Makasih ya Mi, sudah mau menjadi tempat curhatku. Ujarku pelan sambil mengesat air mata haru yang keluar dengan ujung jari. Sama-sama, Ras, itulah gunanya sahabat bukan? Rahmi mengadipkan sebelah matanya padaku. Aku pulang kerja dengan perasaan yang tak tentu. Semangatku menguap entah kemana. Ada rasa malas untuk kembali ke rumah sendiri karena ada ibu dan Mas Rusdi di sana. Tapi bagaimana aku tak pulang? Di sanalah rumahku, dan di sana juga ada suamiku. Kutepi semua perasaan tak nyaman yang terus menggelayuti. Sampai di rumah aku sedikit kaget saat melihat Mas Rusdi menungguiku di depan teras. Ia segera menghampiriku begitu mesin mobil sudah kumatikan. Wajahnya terlihat cemas sekaligus ketakutan. Firasat tak enak kembali menyapa hatiku. Ada apa lagi ini ya Allah? Keluhku dalam hati. Ada apa, Mas? Tanyaku begitu jarak kami sudah dekat. Ras, ibu masuk rumah sakit. Aku sengaja menunggu kamu pulang sebelum pergi menyusul ke sana supaya kamu gak kebingungan kalau pulang rumah dalam keadaan kosong. Jawaban suamiku ini tentu saja mengejutkanku. Apa, Mas? Ibu masuk rumah sakit? Kenapa? Tanyaku. Ibu pingsan tadi, Ras. Sepertinya darah tingginya kambuh, penyakit mahnya juga. Melihat wajah Mas Rusdi yang diliputi kecemasan seperti itu, tak ayal membuat didera perasaan bersalah. Ini semua tak lepas dari andilku yang selalu saja berselisih paham dengan mertuaku itu. Ras, Mas ke rumah sakit dulu ya. Pak Wiwi dan Mas Denny ada di sana. Tadi mereka minta Mas cepet-cepet datang. Mas Rusdi bergegas menuju motornya. Mas, tunggu. Segera aku hampiri suamiku itu. Aku ikut, Mas, ucapku. Ia spontan menghentikan gerakan tangannya yang hendak memasang helm. Ia menatapku lekat, kemudian berkata, Kamu yakin, Ras? Aku mengangguk cepat. Kenapa aku harus ragu? Ibunya adalah ibuku juga. Meski kami tak pernah sepaham dan cenderung bermusuhan, dalam keadaan ini tentunya aku harus bijak dalam bersikap. Ayo, Mas, kok malah bengong? Kuangsurkan kunci mobil ke depannya. Terima kasih, Ras, ucapnya ragu. Seakan masih tak percaya aku mau menemaninya ke rumah sakit. Sudah, ayo kita berangkat sekarang. Kami pun bersama-sama masuk ke dalam mobil yang tak sempat masuk ke halaman karena sudah keburu dicegat oleh Mas Rusdi tadi. Gimana kejadiannya, Mas? Tanyaku selagi dalam perjalanan. Mas Rusdi tampak tenang mengemudikan kendaraan yang kami tumpangi. Aku juga gak tahu. Tadi jam 3 sore aku dikabarin Mbak Wiwi kalau dia ke rumah karena ibu menelponnya.
Saat itu ibu menangis sambil menceritakan kejadian tadi malam. Tiba-tiba ibu drop lalu pingsan. Mbak Wiwi dan Mas Denny yang bawa ibu ke rumah sakit. Mendengar penjelasan Mas Rusdi, aku pun bungkam. Setelah ini lagi-lagi aku akan dihujat oleh kakaknya, itu pasti. Ras, kok diem? Tegur Mas Rusdi saat dilihatnya aku diam saja. Kamu jangan sedih sayang, itu bukan salahmu. Tapi kamu juga paham kan kalau posisi Mas juga gak mudah. Aku mengangguk pelan. Iya, jelas aku mengerti posisi suamiku. Dalam hal ini dialah yang sebenarnya paling menderita. Berada di antara dua pilihan, istri atau ibunya. Dan itu jelas tidak mudah. Andai ibu bisa menerima dan menyayangi sebagai menantunya, tentu semua akan baik-baik saja. Tidak akan drama mertua versus menantu dalam keluarga ini. Ataukah aku yang memiliki ego terlalu tinggi hingga semua ini sampai terjadi? Tapi haruskah aku selalu mengalah dan terima saja jika terus-menerus dijadikan subjek yang selalu disalahkan? Hanya karena ia menghendaki perempuan lain untuk menjadi menantunya, mendampingi putranya. Ibu, kenapa kau persulit aku hanya ingin berbakti dan menyayangmu selayaknya kepada orang tuaku sendiri? Begitu burukkah aku di matamu hingga engkau enggan menerima dan menyayangiku sebagai menantu? Sesampainya di rumah sakit, Mas Rusdi segera menelpon kakaknya untuk menanyakan di ruang mana ibunya dirawat. Di lantai 3, Ras, ruangannya Bougainville, ucap Mas Rusdi setelah ia selesai berbicara dengan Mbak Wiwi. Mas Rusdi mengambil tanganku, menggenggamnya erat, sambil berjalan menuju lift. Sayang, kok sedih gitu sih istri Mas? Mas Rusdi kembali berkata saat kami sudah berjalan dalam lift yang akan membawa kami naik ke lantai 3. Rasanya ingin kupeluk dia. Aku tahu dia sendiri sedang sedih dan susah hati, tapi ia malah berusaha tampak tegar dengan terus menghiburku. Maafkanlah Ras Mas, suaraku bergetar menahan tangis sambil menundukkan wajah. Mas Rusdi menyelipkan anak rambutku yang jatuh ke belakang telingaku. Kamu gak salah sayang, bukan salahmu sama sekali, ucapnya lembut, diusapnya pelan pundaku dalam rangkulannya. Tapi akulah yang belum selesai kalimatku selesai. Pintu lift pun terbuka, kami pun segera melangkah keluar. Tanganku dan Mas Rusdi masih terpaut erat. Tanpa perlu lama mencari-cari, kami sudah menemukan ruang rawat Bougainville seperti yang diinformasikan oleh Mbak Wiwi pada Mas Rusdi. Di depan sebuah kamar rawat, duduk Mas Denny suami Mbak Wiwi di sebuah bangku kayu yang diletakkan di selasa rumah sakit. Kutebak, di depan Mas Denny lah ruangan Bougainville tersebut. Laki-laki itu langsung berdiri begitu melihat kedatanganku dan Mas Rusdi. Bagaimana kondisi ibu Mas? Tanya Mas Rusdi pada abang iparnya itu begitu kami tiba di hadapan suami Mbak Wiwi tersebut. Mas kurang tahu Rus, dari tadi kakakmu meminta Mas menunggu di luar, dia dan Rina yang ada di dalam menemani ibu. Mendengar nama Rina disebut Mas Denny, jantungku rasanya langsung melorot dari tempatnya. Mas Denny sendiri langsung kelihatan merasa tak enak saat menyadari kehadiranku. Mungkin ia telah mengetahui permasalahan pelik yang mengawali sakitnya ibu mertua kami saat ini. Pertingkaian yang tidak ada habisnya antara mertua, menantu, dan ipar yang melibatkan kami semua. Ya sudah, kami masuk dulu ya Mas, ucap suamiku pelan yang dijawab oleh Mas Denny dengan sebuah anggukan kepala. Mas Rusdi lalu menarik tanganku untuk memasuki ruangan tempat ibunya dirawat. Begitu pintu terbuka, ketiga pasang mata di dalam ruangan menatap ke arah kami. Ibu Mas Rusdi telah sadar rupanya. Mas Rusdi bergegas mendekati ranjang pasien yang sedang ditempati oleh ibunya. Pandangan sinis dilemparkan Mbak Wiwi ke arahku. Kukuatkan hati ini agar sanggup menahan apapun yang akan mereka katakan padaku. Kuatkan hamba ya Allah, bisikku dalam hati. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Mas Rusdi duduk di samping ibunya sambil menatap khawatir. Buat apa kamu bawa dia ke sini Rusdi? Bukannya menjawab pertanyaan anaknya, ibu malah mempertanyakan untuk apa kehadiranku di sini. Bu, Laras kesini karena mengkhawatirkan ibu, jawab Mas Rusdi. Ibu justru memalingkan wajah setelah mendengar jawaban Mas Rusdi. Suruh dia pergi, ibu tak mau melihatnya. Ucapannya terdengar begitu dingin, penuh kebencian. Jujur, aku merasa terhina ditolak secara mentah-mentah begini. Apalagi Mbak Wiwi melempar senyum sinis ke arahku, semakin menambah sakit hatiku saja. Bu, dalam keadaan sakit begini, masihkah ibu ingin mengajak istriku bertengkar? Laras kesini dengan niat baik, perlakuanlah Laras dengan pantas, Bu. Mas Rusdi memprotes atas sikap ibunya yang kekanakan. Ibu tak butuh dia, ibu cuma mau Rina. Wanita itu berkata keras kepala. Bu, Rusdi, cukup. Kamu gak dengar ibu bilang apa? Kalau kamu bersikeras membawa perempuan itu ke sini,
Bisa-bisa ibu stroke. Ini saja masih belum stabil keadaannya, malah kamu bikin tambah runyam. Bawa dia keluar dari sini, Mbak Wiwi berseru, memakai kata dia sebagai pengganti menyebut namaku. Begitu besar kebencian mereka pada diri ini, hingga menyebut namaku Laras saja pun mereka tak sudi. Kedua mataku terasa panas, hati ini juga mulai terbakar api ketika melihat senyum kemenangan di wajah Rina. Tentunya dia merasa sedang berada di atas angin saat ini, melihat aku diperlakukan dengan hina oleh Mbak Wiwi dan ibu mertuaku. Tapi ku tahan semua itu demi suamiku. Aku tak mau bertengkar atau melawan mereka semua demi suamiku. Ini semua sudah cukup berat baginya, dan aku tak mau semakin menambah bebannya. Mas, gak apa-apa. Aku keluar dulu, semoga cepat sembuh ya Bu. Aku langsung berjalan menuju pintu, ingin segera keluar dari ruangan yang terasa menyesakan ini. Entah apa yang mereka bicarakan sepeninggalanku, aku sudah tak mau pusing memikirkannya. Aku duduk sendirian di bangku kayu tempat Mas Denny duduk tadi. Ia sendiri telah pergi entah kemana. Aku mengusir sepi. Ku keluarkan ponsel dari dalam tas kerja. Chatting dengan Mbak Niken mungkin bisa sedikit mengurangi beban batin yang kurasakan saat ini. Pucuk dicinta ulam tiba. Ternyata sudah ada chat masuk duluan dari Mbak Niken melalui aplikasi hijau di ponselku. Lagi di mana? Tumben rumah kosong. Tadi Mbak mampir, Mama titip soto ayam kesukaanmu. Bunyi pesan Mbak Niken. Membaca kata Mama, hatiku seketika terenyuh haru. Hanya kasih sayang Mama yang kekal untukku. Aku tiba-tiba disergap rindu yang teramat pada sosok yang paling kuhormati di dunia ini. Aku di rumah sakit, sotonya Mbak bawa pulang lagi. Aku mengetik balasan. Sekian menit hening, pesanku belum dibuka oleh Mbak Niken di seberang sana. Aku kembali dilanda sepi karena Mbak Niken tak kunjung membalas. Mungkin ia tengah sibuk mengurus 3 jagoannya yang memiliki jarak umur rapat-rapat. Aku mendesah pelan. Mbak Niken begitu beruntung. Hidupnya kurasa nyaris sempurna. Punya suami yang sangat mencintainya. Ketiga buah hati menjadi penyempurna cinta mereka berdua. Rumah tangganya begitu harmonis. Tak pernah ku dengar kakakku itu bercerita punya masalah dengan keluarga suaminya. Kami 2 bersaudara yang kata orang punya wajah mirip. Tapi kenapa keberuntungannya tidak menular padaku? Masih kuingat jelas ketika dulu Mbak Niken mengeluh karena kerepotan mengurus ketiga anaknya meski telah dibantu oleh seorang babysitter. Sedang aku, untuk mendapatkan 1 anak saja harus menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian. Aku bersumpah, jika aku nanti punya banyak anak seperti Mbak Niken, aku tak akan pernah mengeluh. Tanpa sadar, aku mengusap perutku sendiri yang masih rata. Entah kapan perut ini bakal melendung karena berisi bayi, buah cintaku bersama Mas Rusdi. Apakah harapan itu masih ada? Ataukah jangan-jangan memang aku mandul? Tak pernah kubayangkan rasanya jika itu memang benar terjadi. Segera kunyahkan pikiran buruk itu dari kepalaku. Insya Allah penerus kami akan segera hadir di tengah-tengah kami. Doa ku ucapkan dalam hati dengan sungguh-sungguh. Tidak lama, balasan Mbak Niken yang kutunggu-tunggu pun masuk. Ya iya Mbak bawa pulang lagi. Siapa yang sakit? Mertuaku. Sakit apa dia? Pasti kamu kasih garam 1 kilo ya dalam masakanmu. Bercanda. Mbak Niken membubui chatnya dengan emotikon tertawa. Mau tak mau aku meringis geli juga membaca kalimat yang ditulis oleh Mbak Niken. Memang dia gokil. Laras, ngapain kamu senyum-senyum begitu? Seneng ya lihat ibu sakit? Saking asing membalas chat dari kakakku, aku sampai tak menyadari kehadiran Mbak Wiwi. Tahu-tahu ia kini sudah berdiri tak jauh dari tempatku duduk dengan wajah juteknya yang menyebalkan itu. Mbak ini gak bisa ya kalau gak seuzon sama orang. Aku membalas kalimatnya. Ia mencebik, makin membuat wajah bulat seperti bakpao itu makin tak sedap dipandang mata. Gak usah pura-pura, bukannya kamu benci banget sama ibu, cibirnya. Kututup ponsel lalu ku genggam erat. Jaga-jaga kalau nanti aku terpaksa harus melempar mukanya dengan ponselku ini. Hubunganku dan ibu memang tidak baik, tapi setidaknya aku tidak menganggap dia seperti beban dengan berkata tidak mau merawatnya di depan semua orang. Balasku sambil tersenyum sinis. Ia pasti merasa tersindir dengan kalimatku barusan. Terbukti dalam tamaram hari yang mulai merangkak senja ini. Bisa kulihat wajahnya yang memerah. Kena kau. Diam kamu, itu urusan keluarga kami. Tentak Mbak Wiwi kasar. Kedua matanya mendelik tajam ke arahku. Mungkin dipikirnya aku anak kecil yang bakal lari terbirit-birit karena ditakut-takuti dengan wajah setannya itu. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit, Mbak. Kamu sendiri tidak ada habisnya mencampuri urusan rumah tanggaku. Memang, Mas Rusdi adalah adikmu, tapi aku adalah istrinya. Takkan kubiarkan siapapun merusaknya, termasuk kamu dan ibumu itu.
Ujarku geram dengan kedua tangan masing-masing mengepal erat kedua sisi tubuh. Kamu takut Seiring jahat mulut di wajahnya. Kalau tidak ingat ini rumah sakit, ingin kutabok mukanya tanpa ampun. Belum tahu saja dia, kalau aku pun bisa merubah beringas jika dia terus mengusikku. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.